Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Aditya Wisnu Pratama. Saya dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Kabinet Wilopo. Table of contents yang pertama adalah latar belakang, selanjutnya program kerja, lalu dilanjutkan dengan hambatan dan kesulitan, dan diakhiri dengan berakhirnya Kabinet Wilopo. Latar belakang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djoko Sukarto dan Prawoto Mangkusasmito menjadi formatur. Presiden Soekarno meminta kepada formatur untuk membentuk sebuah kabinet yang kuat dan mendapat dukungan cukup dari parlemen. Usaha kedua formatur untuk membentuk kabinet yang kuat menemui kegagalan sebab tidak ada kesepakatan tentang calon-calon yang akan didudukan di dalam kabinet. Pada tanggal 19 Maret 1942, kedua formatur itu mengembalikan mandatnya dan Presiden Soekarno menunjuk Wilopo sebagai formatur baru. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1952, Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri atas yang pertama ada PNI dan Masyumi, masing-masing terdiri dari 4 orang, PSI 2 orang, yang ketiga PKRI, keempat Parkindo, yang kelima Parindra, yang keenam Partai Buruh, yang ketujuh ada PSSI yang masing-masing 1 orang, dan 8 golongan tak berpartai 3 orang. Program kerja. Dalam menjalankan pemerintahan, tentunya setiap kabinet memiliki program kerja masing-masing yang berbeda. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo misalnya tentu tidak sama dengan program kerja Kabinet Juanda. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi yang dihadapi dalam setiap kabinet berbeda-beda, sehingga masalah juga berada dan tentunya prioritas utama yang dikerjakan juga berbeda. Nah, sama halnya dengan Kabinet Wilopo, kabinet ini juga mempunyai prioritas utama yang akan dikerjakan dalam masa tugasnya. Ada beberapa hal pokok yang menjadi program kerja. Berikut program kerjanya. Yang pertama, organisasi negara. Tugasnya melaksanakan pemilu untuk konstitusi dan dewan-dewan daerah. Yang kedua ada kemakmuran, yaitu untuk memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan mempertinggi produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat. Selanjutnya ada keamanan, yaitu untuk menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang selanjutnya ada pemburuhan, yaitu bertugas untuk melengkapi perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjadi proses nasional. Yang selanjutnya ada pendidik pengajaran, yaitu untuk mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah luar negeri, yaitu mengisi politik luar negeri yang bebas dengan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia. Selanjutnya hambatan dan kesulitan. Hambatan dan kesulitannya itu yang pertama adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat. Yang kedua terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak. Yang ketiga munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam kebutuhan bangsa. Yang keempat munculnya sentimen kedaerahan akibat ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Yang kelima terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yang kini konflik dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Dan yang terakhir yaitu munculnya peristiwa Tanjung Merawa. 4. Berakhirnya Kabinet Wilopo. Berakhir Kabinet Wilopo yaitu dalam menjalankan tugas dan program kerjanya. Kabinet Wilopo mengalami banyak kendala dan kesulitan yang tak kunjung bisa diselesaikan, terutama kesulitan yang terkait dengan penyelesaian masalah-masalah gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan, yang kemudian mengganggu kestabilitasan politik dan ekonomi Indonesia. Puncak dari berbagai masalah yang kemudian mengantar kepada kejatuhan Kabinet Wilopo adalah ketika Kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah
perusahaan asing yang berada di Sumatera Utara. Kebijakan yang diambil Kabinet Wilopo saat itu ternyata mendapatkan tantangan dari wakil-wakil partai oposisi. Tantangan ini kemudian mengantar Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953 dalam usia yang masih sangat muda, yaitu 14 bulan. Itu saja dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.